Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, baik mental, spiritual maupun fisik. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau membahas masalah manfaat gemar membaca dan juga bagaimana caranya supaya kita itu jadi gemar membaca. Karena yang namanya gemar membaca itu memberikan berbagai macam manfaat. Gemar membaca memberikan banyak sekali manfaat bagi kalian. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan otak dan mengurangi stres. Jadi dengan membaca itu kita tetap menjaga supaya otak kita itu fresh dan tidak mudah stres. Terus kemudian menambah wawasan serta kosakata, meningkatkan kemampuan analisis dan fokus, serta membantu meningkatkan kualitas interaksi sosial. Ya, jadi membaca itu memiliki banyak manfaat. Membaca juga bisa menjadi cara untuk relaksasi dan melatih keterampilan berpikir kritis dan menulis. Nah, dari sekian banyak manfaat membaca itu, kita tentu perlu teknik atau cara bagaimana supaya kita itu jadi gemar membaca, bagaimana supaya kita itu senang dengan membaca. Karena banyak sekali di antara kalian itu tidak betah ya. Nah, mungkin ada atau mungkin tidak ada ya. Tapi saya yakin banyak di antara kalian itu yang tidak suka membaca atau malas membaca. Sebenarnya hal itu lumrah, karena untuk gemar membaca itu memang dibutuhkan stimulus, juga dibutuhkan pembiasaan ya. Jadi orang yang senang membaca itu tidak begitu saja senang, tapi ada yang karena terpaksa, ada yang karena kesadaran, ada juga yang karena kebiasaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu manfaatnya dulu, nanti baru kita bahas tentang bagaimana cara supaya kita menjadi sosok yang gemar membaca. Yang pertama, manfaat bagi kesehatan mental dari senang atau hobi membaca yaitu mengurangi stres. Membaca dapat membantu menurunkan tingkat stres dan menjadi cara yang efektif untuk relaksasi. Terus kemudian menstimulasi otak. Membaca adalah latihan mental yang menjaga otak tetap aktif, terstimulasi dan berfungsi dengan baik. Mungkin ada di antara kalian itu yang mungkin akan menjawab gini lah, dengan membaca itu saya tambah stres ya Pak, atau dengan disuruh membaca itu saya malah mentalnya itu tertekan karena saya tidak suka membaca. Nah, makanya ini kita disimak dulu ya, nanti di belakang kita akan membahas tentang masalah membaca ini, tentang bagaimana kita bisa menjadi sosok yang gemar membaca atau senang dengan bacaan. Tapi sebelumnya kita kupas tuntas dulu tentang bagaimana manfaat atau apa saja manfaat dari gemar membaca. Setidaknya dengan kita tahu manfaatnya, kita akan termotivasi. Oke, disimak saja step by step. Terus kemudian membaca meningkatkan empati. Membaca dapat meningkatkan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain sehingga kualitas interaksi sosial pun meningkat. Ya, jadi dengan membaca itu kita meningkatkan empati ya. Sehingga dengan kita berempati, mau memahami perasaan bisa memahami perasaan orang lain, maka kualitas interaksi sosial kita pun meningkat. Orang akan menjadi senang bergaul dengan kita, berinteraksi dengan kita karena kita mampu memahami perasaan orang lain. Terus kemudian meningkatkan kualitas memori. Aktivitas membaca membantu meningkatkan daya ingat dan fungsi otak ya. Dengan kita sering membaca, otomatis akan banyak hal yang bisa tersimpan, dan ini akan membuat kualitas otak kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah menyimpan informasi ya. Membaca itu bisa melatih mental
mental kita yang menjaga otak tetap aktif. Jadi dengan membaca itu otak kita akan aktif. Kita akan berusaha untuk memahami kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, yang akhirnya dengan terstimulasinya otak, maka otak kita itu akan bisa berfungsi dengan baik. Itu jadi beberapa manfaat. Nah, kita lanjutkan. Selain itu, manfaat dengan dari membaca bagi kesehatan mental yaitu meningkatkan atau menambah wawasan ya, manfaat bagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, tadi kalau kita bahas tentang manfaat membaca dari sisi mental bagi kesehatan mental, sekarang kita masuk kepada manfaat membaca atau gemar membaca bagi pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Buku menjadi sumber pengetahuan yang mampu memperkaya wawasan, terus kemudian menambah kosakata. Membaca secara rutin dapat menambah perbendaharaan kata yang sangat berguna saat menulis, berbicara di depan umum, atau menyampaikan pendapat ya. Dengan kita banyak membaca, kosakata kita akan bertambah. Mungkin saat kita baca kita ada menemukan kalimat seperti ini ya, terus kemudian kita penasaran, kita cari di kamus atau di Google. Akhirnya kosakata kita semakin hari semakin banyak bertambah. Nah, itu salah satu manfaat bagi pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kegiatan membaca melatih otak untuk fokus dan konsentrasi lebih baik ya. Membaca itu bisa melatih otak untuk tetap fokus dan konsentrasi. Dengan latihan fokus itu konsentrasi kita akan menjadi lebih baik. Orang yang kehilangan fokus maka ya otomatis konsentrasinya menjadi berkurang ya. Terus kemudian melatih berpikir kritis. Membaca menuntut pembaca untuk menganalisis masalah, mencari solusi dan berpikir secara kritis. Kemudian meningkatkan kemampuan menulis. Membaca membantu melatih dan meningkatkan kemampuan menulis. Nah, karena kita sering membaca, maka kita punya banyak referensi tentang bagaimana mengungkapkan suatu kata, suatu maksud, suatu tema dengan baik dan mengena atau dengan baik dan benar, sehingga kemampuan kita, keterampilan menulis kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, itu ya. Jadi fungsi membaca dilihat dari manfaatnya bagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah kita tahu manfaat dari membaca tadi, sekarang kita masuk ke metode atau teknik bagaimana agar membaca itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Ya. Nah, yang pertama, mulailah dengan memilih buku yang sesuai dengan minat Anda. Jadi kalau kita baru mau mulai membaca, itu mulai dengan buku-buku yang kita minati ya. Kalau memang awalnya masih baru suka dengan komik, ya dengan komik tidak masalah. Kalau dengan cerpen tidak masalah, awali dengan cerpen. Kalau membaca berita-berita, ya monggo, intinya awali kebiasaan membaca itu dengan sesuatu yang kita minati atau sesuatu yang kita sukai. Nah, kalau sudah mulai melatih itu, buatlah jadwal membaca. Jadi setiap hari kita sebisanya meluangkan waktu untuk membaca, sehingga tercipta jadwal biologis dalam diri kita. Jam segini biasanya membaca, kalau tidak baca nanti pada akhirnya kalau sudah jadi kebiasaan ya, misal kita terbiasa bangun tidur itu membaca 1 atau 2 halaman. Nah, kalau tidak nanti akan terasa ada sesuatu yang kurang. Terus kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman serta bebas gangguan. Nah, ini juga penting. Salah satu fungsi dari lingkungan yang nyaman itu kita tidak akan terganggu dan mudah untuk berkonsentrasi. Terus kemudian bergabung dengan komunitas membaca dan menetapkan target yang realistis juga dapat membantu membangun kebiasaan ini secara konsisten. Oke ya, itu garis besarnya. Sekarang
kita masuk ke strategi praktis untuk mulai gemar membaca. Pilih bacaan yang disukai seperti yang Bapak terangkan tadi. Pilih buku atau artikel yang sesuai dengan minat atau hobi, baik itu fiksi, sejarah, atau olahraga. Memilih topik yang menarik akan membuat Anda lebih termotivasi untuk membaca. Misal kalian sukanya mancing, cobalah baca-baca artikel-artikel tentang mancing, berita-berita tentang mancing. Jadi kita pokoknya mulai saja dengan sesuatu yang kita sukai, membaca sesuatu yang kita sukai, baik itu berkenaan dengan hobi, sejarah, fiksi, atau yang lainnya. Terus kemudian tetapkan jadwal rutin. Nah, ini seperti yang tadi juga, alokasikan waktu khusus untuk membaca, misalnya 15-30 menit setiap hari sebelum tidur atau saat istirahat. Konsistensi adalah kunci untuk membangun kebiasaan. Nah, setiap hari kita coba untuk rutinkan. Misal kita sukanya olahraga. Nah, luangkan waktu setiap hari minimal 15-30 menit untuk membaca berita tentang olahraga, buku-buku tentang olahraga, atau yang berkaitan dengan sesuatu yang kita minati atau kita sukai. Nah, anak-anak setelah dua tadi ya, pilih bacaan yang disukai, terus kemudian kita menetapkan jadwal, kita ada pada tahap selanjutnya, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Sediakan tempat yang nyaman dan tenang untuk membaca, bebas dari gangguan seperti televisi atau notifikasi ponsel. Beberapa orang merasa lebih nyaman membaca di taman atau perpustakaan. Pokoknya kalian intinya carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca itu bagaimana. Nah, misal di pinggir sungai, misal di bawah pohon sambil bawa cemilan kah, dan lain sebagainya. Intinya ciptakan lingkungan yang kondusif untuk kita bisa nyaman membaca. Terus kemudian mulai dengan durasi yang pendek. Jadi kalau sudah mau menetapkan istilahnya diri bahwa kita harus jadi orang yang gemar membaca, itu jangan langsung, mulailah dengan durasi yang pendek. Jika Anda baru mulai, jangan langsung menargetkan membaca buku tebal. Mulailah dengan buku yang lebih tipis atau bacaan singkat agar Anda bisa menyelesaikannya dan merasa puas, yang akan mendorong Anda membaca lebih banyak buku. Nah, itu hal yang harus kita lakukan selanjutnya. Terus kemudian bergabung dengan komunitas, bergabung dengan klub buku atau kelompok diskusi dapat membuat membaca menjadi lebih sosial dan menyenangkan. Anda bisa berbagi ulasan dan mendapatkan rekomendasi dari anggota lain. Jadi kita bisa gabung dengan komunitas-komunitas membaca. Nah, banyak sekali kalau kita jumpai di media-media sosial, itu biasanya banyak komunitas-komunitas membaca. Terus kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Tentukan target membaca seperti membaca satu buku per bulan atau jumlah halaman tertentu per hari. Pastikan target tersebut sesuai dengan waktu luang Anda ya. Jadi kita harus realistis. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu muluk-muluk. Nah, realistis saja. Yang ringan-ringan dulu. Terus kemudian berikan penghargaan pada diri sendiri. Beri penghargaan kecil setelah berhasil membaca target membaca Anda untuk menambah motivasi. Jadi kita juga harus menghargai diri sendiri. Misal kita menyelesaikan satu buku, kita taruh 1 bintang di kamar atau di buku yang di hari kita. Nah, dan lain sebagainya. Intinya cobalah untuk menghargai diri sendiri. Atau setelah menyelesaikan satu buku, saya mau beli es krim. Nah, itu ya anak-anak, silahkan nanti dicoba supaya kita bisa menjadi sosok yang gemar membaca. Nah, saya kira itu. Nanti kalau mau konsultasi lebih spesifik, lebih dalam, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke saya, bisa melalui WA, atau bisa di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.